doa. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ajib di sini ikhwan, kita benar dianjurkan untuk berdoa, betul. Yang ajib lagi, kita dianjurkan untuk minta doa ke yang lain. Ya enggak? Minta doa dari orang lain gitu. Doain aneh dong, gitu. Dari siapapun, dari orang soleh, orang biasa. Ya, kadang-kadang dari orang biasa pun itu luar biasa doanya. Kita nggak ngira, wah tau-taunya berkat doa si fulan itu, kita jadi kayak gini. Luar biasa itu, ikhwan. Lihat, apa namanya, dalam hadis ma'ruf ada Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah beliau cerita, aku dahulu ya Rasulullah bernazar untuk i'tikaf, untuk bermalam di Masjid Haram. Setelah Sulh Hudaybiyah itu kan bisa orang Madinah ke Mekah. Kata Rasulullah, "Aufi binadrik," ya sudah, laksanakanlah nazarmu itu. Nah, pas Sayyidina Umar mau berangkat untuk umroh dan bermalam di Masjidil Haram, mau ke Mekah, sudah mau berangkat nih, dipanggil sama Rasulullah, "Ya Umar, marhaba, la tansana ya ukhayya min du'aik." Jangan engkau lupakan kami, wahai saudara kecilku. Artinya ya ukhayya, wahai adikku. Jangan engkau lupakan kami, wahai adikku, dari doamu. Masya Allah. Doain aneh, kata Rasulullah. Dan dipanggil dengan ukhayya, adik, saudara kecil. Lihat, siapa yang minta doa? Rasulullah. Minta doa dari Sayyidina Umar. Butuhkah Rasulullah doa itu? Enggak butuh sama sekali. Tapi enggak, ini suatu pelajaran luar biasa, ya kawan. Minta doa. Sayyidina Umar ketika mendengar kalimat ukhayya itu langsung yatrab. Langsung kayak mabuk Sayyidina Umar. Langsung fly. Luar biasa ini, ukhayya adik. Dia berkata, "Ma uhibbu li anna li biha," bil kalimah itu humurun ni'am. Kalau seandainya dibandingkan antara semua nikmat, dalam istilah mereka tuh humurun ni'am banyak penafsirannya, di antaranya satu lembah yang dipenuhin dengan hewan ternak. Itu harta yang berlimpah lah. Humurun ni'am, ada yang bilang semua nikmat dunia. Kalau dibandingkan antara kalimat yang tadi ukhayya, saudara kecilku, dengan semua nikmat dunia yang lain, aku akan memilih ini. Nah, lebih enak ini, lebih enak mendengarnya daripada diberikan nikmat yang biasa yang lain. La tansana ya ukhayya min du'aik. Yang gharib lagi, ikhwan, ketika Rasulullah SAW duduk bersama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, ya kan, dan Nabi SAW menceritakan bahwasanya ada seorang di Yaman dari bangsa Murad dan dari kota Garan, namanya Uwais Al-Garani, ya kan, ceritanya Uwais bin Amir Al-Garani Al-Muradi. Karena Rasulullah SAW bilang ke Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, tanda-tandanya gimana? Ada tanda di bawah ini tangannya tuh, dia pernah sakit, tapi akhirnya dia minta disembuhkan sama Allah Ta'ala, kecuali satu tempat, biar dia ingat terus nikmat itu. Luar biasa, ini sifat yang Rasulullah berikan luar biasa. Padahal ini tabi'in, nggak pernah ketemu Rasulullah. Apa yang di sini ikhwan yang terjadi? Nabi SAW menyuruh Sayyidina Umar, "Ya Umar wa ya Ali," wahai Umar, wahai Ali, "Idza lagituma," kalau seandainya ente berdua ketemu tuh orang, tamam, apa? Mintalah doa darinya. Tamam. Fas'alahu, maka mintalah darinya apa? Pengampunan dari Allah. Niscaya yaghfirillah lakuma, niscaya Allah akan mengampunkan kalian. Syuf, ini Rasulullah SAW nyuruh Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, kalau ente mau minta doa pengampunan, minta sama tuh orang. Tuh kalau orang doa, sudah pasti dosa ente dikabulkan, dosa ente diampunin berkat doanya Uwais Al-Garani. Ada ajib. Siapa Uwais Al-Garani? Siapa Sayyidina Umar? Siapa Sayyidina Ali? Masya Allah. Tapi enggak, disuruh sama siapa? Sama Rasulullah. Minta doa dari dia. Tenang aja, bakal dikabulin doanya. Apa yang terjadi, ikhwan? Ma'ruf di akhir khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, ya kan? Nyari-nyari di waktu haji, mana itu Uwais Al-Garani? Duduk semua kecuali orang Yaman. Duduk semua kecuali orang yang dari kota Murad, bangsa Murad. Duduk semua kecuali dari yang kota Garan, beberapa orang. Pas dilihat nggak ada yang tanda-tandanya kayak yang disebutkan Rasulullah SAW. Ini cuma ini, ada nggak rombongan yang lain? Enggak, ini Sayyidina Umar cuma ini tok kami. Pasti ada yang lain.
Ada yang nyeletuk akhirnya. Iya, ada kita sewa itu orang tuh yang buat nungguin apa namanya kendaraan kita di situ, penggembala. Mana dia di situ? Pada samperin saya masih Umar sama Sayyidina Ali yang berdua tuh kan nyari. Dilihat bener, dia orang lagi sholat. Lagi sholat, di sampingnya dia apa namanya hewan-hewan ternak, onta segala macam. Ditungguin sama Sayyidina Umar. Habis salam, ya assalamualaikum, bertemulah. Sayyidina Uwais nggak tahu nih siapa. Wah kata. Sayyidina Umar dulu yang nanya, ente Uwais bin Amir Al-Gharani? Iya betul, aku Uwais bin Amir Al-Gharani. Ente yang tadinya ente mau ketemu Rasulullah, namun orang tua ente mencegah. Ente berkhidmat. Betul. Ente yang tadinya kena penyakit baros, kemudian ente disembuhkan kecuali tempat di bawah apa namanya ketiakmu ada bekas. Betul, bingung. Sayyidina Uwais, dari mana ente dapat sifat yang luar biasa ini? Kebanyakan orang nggak tahu. Enggak. Ya aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Wah kata. Sayyidina Uwais bingung pas dengar itu. Siapa kalian? Sayyidina Umar nggak bilang nih siapa. Sayyidina Ali yang mengenalin. Ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Gitu. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar yang kenalin, wahada ibnu Amir Rasulillah. Nah ini adalah misalnya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cerita yang ajib itu ya kawan. Wah kata. Ma'ruf dalam cerita itu artinya apa? Langsung Sayyidina Uwais memeluk Sayyidina Umar dan menangis, memeluk Sayyidina Ali dan menangis. Apa yang terjadi? Luar biasa ya kawan. Langsung Sayyidina Uwais Al-Gharani bilang dengan tangisannya itu, wah ya Umar, wa ya Ali, wahai Umar dan wahai Ali. Ma araftuma min Rasulillah illa uzil. Kalian sungguh tidak mengetahui hakikat Rasulullah kecuali hanya bayangan sahaja. Gitu sih. Ini siapa yang bilang? Uwais Gharani tabi'in bilang ke sahabat. Padahal sahabat tiap hari sama Rasulullah ini, sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Dinasihatin kayak gitu. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar langsung tersentuh hatinya, menjauh sedikit dan menangis. Sampai-sampai diceritakan akhirnya Sayyidina Umar membungkuk dan jatuh mendengar nasihat itu. Dan Sayyidina Umar mengiyakan, betul apa yang kau katakan. Sungguh kami tidak mengetahui daripada hakikat Rasulullah melainkan hanya bayangan sahaja. Pertemuan yang luar biasa ikhwan, yang singkat luar biasa. Memang akhirnya Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali minta doa akhirnya. Minta doa. Sayyidina Uwais nolak. Tapi enggak, ini perintah dari Rasulullah. Minta doa, didoain akhirnya, Allahumma ighfir li Umar, Allahumma ighfir li Ali. Wah kata. Ada ajib. Cuma singkat pertemuan itu, sudah habis sudah. Disuruh tinggal di Madinah enggak? Ya, ente punya kewajiban, anda juga punya kewajiban. Ada Uwais Al-Gharani. Yang sampai di akhir ceritanya pas Sayyidina Uwais Al-Gharani lagi di negeri Irak, dia bersama saudaranya namanya Hiram bin Hayyan. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab tawaffa, meninggal di Madinah. Dia bilang, Sayyidina Uwais Al-Gharani bilang sama saudaranya itu Hiram bin Hayyan, "Gal sekarang meninggal Amirul Mukminin." Wah kata. Temannya bingung, nggak ada kabar. Ya, tuwfiya akhi katanya, meninggal saudaraku Umar bin Khattab barusan. Uwais Al-Gharani. Padahal tabi'in ini, ayo, nggak ada telepon-teleponan. Kekabaran tapi meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Hada ajib ikhwan. Syahidnya apa di sini? Syahidnya bagaimana Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali untuk minta doa dari Uwais Al-Gharani. Oke, jangan segan-segan kalau gitu ya. Kemana gitu, lihat orang yang soleh minta doa darinya gitu. Lihat orang-orang kalau kita lagi ziarah-ziarah gitu di depan ada yang itu apa namanya, insya Allah gini deh, insya Allah kasih walaupun berapa, ente lihatin doanya itu luar biasa kadang-kadang. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diluasin rezekinya. Ini kesempatan ini, jangan disia-siain. Kita nggak tahu nih siapa yang itu yang biasanya kan di gubah-gubah mana gitu ya. Jangan disia-siain. Makanya sebagian solehin kalau mereka ziarah solehin yang lain, bawa berapa gitu, berapa real atau berapa rupiah untuk ngasih, karena untuk nangkep doa-doa mereka itu. Bahkan sebagian solehin kalau di Palembang lebih banyak bawa permen. Bawa permen. Kalau ngasih, jangan biasakan untuk ngasih fulus, udah kasih apa, kasih permen, kasih apa gitu, kasih buah-buahan. Yang kita cari doa mereka. Siapa tahu di antara mereka ada ahli sir, ya enggak? Dan subhanallah luar biasa ikhwan. Kadang-kadang ahli sir itu enggak ketahuan. Wah, apalagi kalau seandainya orang-orang yang taubat, itu luar biasa doanya kan. Luar biasa doanya.
Dalam cerita hada ma'ruf, dalam cerita Aina Mukawkibul Kawakib, wah, masya Allah, dia pernah jatuh ke maksiat. Akhirnya dia bertaubat dengan taubat yang luar biasa. Dia tinggalkan kotanya itu, dan dia sudah nggak sadar. Oh, Aina Mukawkibul Kawakib, siapa yang menciptakan ini? Apa namanya, bintang-bintang, terus. Dan taubat, nangis sampai hampir mati. Oh, dia ke Sahara akhirnya. Ceritanya panjang di awal-awalnya itu, ala kulli hal. Di akhir ceritanya dia ketemu sama seorang abid, seorang hamba yang soleh yang luar biasa, dan dia taubat di tangannya akhirnya. Masya Allah, fulan ini mau taubat di tangan ente. Ya sudah, haba, insya Allah didoain, sekarang diajarin. Ya sudah, ente ikut aneh deh, kita ke mana, jalan ke situ, jalan dan terus gitu ya kawan. Tiap-tiap apa namanya, mereka kalau kekurangan apa, yang abid ini berdoa. Yang satunya itu, yang nemeninnya itu, yang barusan maksiat taubat, mengamini, amin, doa nanti aminin. Sudah, datang rezeki, datang manjangan, datang apa gitu buat makanan, kayak terus kayak gitu. Apa namanya, kepanasan, ya sudah, kita doa minta awan dari Allah Ta'ala, datang awan neduhin, luar biasa tuh. Jadi sepanjang jalan tuh diturin sama awan terus. Nah, Hadam Araf ceritanya kan, pas mereka mau berpisah, yang si abid ini jalannya ke sini, yang orang yang tadi yang barusan taubat tadi jalannya ke sini. Sudah, terus berpisah, tahu-taunya awannya ngikutin yang ini. Ngikutin orang yang barusan taubat tadi. Si abid kepanasan, dia sadar, mana awannya. Pas dia lihat awannya ngikutin yang itu, sini. Ente siapa? Melihat, ini berarti nggak sembarang orang nih. Kok awannya ngikut dia, nggak ikut aneh? Iya kan. Terus akhirnya dipaksa-paksa, akhirnya dicerita dia barusan jatuh ke maksiat, akhirnya dia minta dan taubat ila akhirnya. Dia tahu-taunya dari kemarin itu semua doa itu mustajab gara-gara aminnya dia, bukan gara-gara doanya ini. Nah, kadang kita doa kita mustajab bukan karena kita, yang gara-gara orang yang mengaminkan. Begitu ya kawan. La ilaha illallah. Hada Mukawkibul Kawakib. Nah, sering-sering berdoa, ya kan? Sering berdoa.